قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه من خلقه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام. عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون، حيث يقول ربنا جل شأنه في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah salat subuh yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pujian dan syukur jamaah kaum muslimin tiada hentinya kita panjatkan kehadiran Allah atas taufik yang Allah berikan, kesempatan Allah berikan, kesehatan yang Allah berikan, sehingga pagi yang penuh keberkahan ini jamaah kaum muslimin kita sudah menyelesaikan satu faridah Allah, salat subuh secara berjamaah. Kemudian kita ikuti dengan zikrullah wa mawala, berzikir, mengagungkan Allah, mengkaji ayat Allah, mengkaji hadis-hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. I'lam hudita anna afdalal minan ilmun yuzilu anka syakka wad daran. Ketahuilah olehmu sesungguhnya nikmat terbesar yang Allah berikan kepadamu adalah ilmu yang mampu menghilangkan kotoran di hatimu dan mampu menghilangkan keraguan. Salat dan salam kita doakan kepada Allah agar tercurahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang berbahagia, kita masih mengkaji sebuah karya dari Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah yang berjudul Bulughul Maram, tercapainya hasrat, tercapainya tujuan, tercapainya maksad. Itu arti dari Bulughul Maram. Dan pembahasan yang kita kaji jamaah kaum muslimin di pertemuan sebelumnya itu masih berbicara tentang pembahasan haji berkaitan dengan rukun ihram, hukum ihram, dan hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan ihram. Pembahasan terakhir kita jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita bercerita tentang hal-hal yang diharamkan ataupun tidak dibolehkan atau dilarang seorang muhrim melakukannya. Ya, kalau kita masih ingat, ada beberapa perkara dilarang seorang muhrim melakukannya dalam kondisi ihram. Apa itu? Yang pertama, berkaitan dengan pakaian yang terjahit atau pakaian yang berjahit
Ada beragam jenis pakaian yang disebutkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dilarang orang dalam kondisi ihram untuk memakainya. Kemudian juga berkaitan dengan penggunaan minyak wangi kalau sudah masuk ihram. Begitu juga larangan dan pengharaman menggunakan minyak wangi di kain ihram. Dan terakhir jamaah kaum muslimin, hadis Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu, kita mempelajari dari baginda Rasul dilarang dalam kondisi ihram melakukan nikah, menikah atau menikahkan, atau bahkan dilarang kita berkhitbah, melamar. Melamar juga dilarang dalam kondisi ihram. Ada yang bertanya, kenapa harus dilarang? Kemarin kita sudah menjelaskan jamaah kaum muslimin, karena ini berkaitan dengan ihram, maka ihram itu tidak dilakukan kecuali hanya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika Anda ingin melakukan pernikahan atau ingin melakukan sebuah proses lamaran, maka itu sudah mengganggu pikiran Anda daripada tujuan yang hakiki daripada ihram itu, mengingat Allah. Padahal itu perkara mubah. Tapi tunggu selesai ihramnya, tunggu selesai tahallulnya, baru boleh Anda melakukan hal-hal yang Allah haramkan tadi. Dalam hadis Utsman ibnu Affan, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yankihul muhrimu wala yunkahu wala yakhtubu. Seorang muhrim itu tidak boleh menikah, tidak boleh menikahkan. Jadi artinya bukan alasan nikahnya, alasan mengganggu hati Anda daripada niat yang sebenarnya dari ihram. Kalau memang faktor nikah yang diharamkan itu cuma menikah, tapi ini menikahkan orang lain juga diharamkan. Artinya ini alasan pengharaman, ini alasan supaya hati Anda itu tidak terganggu dari tujuan yang sebenarnya. Wala yakhtubu, dan tidak boleh juga berkhitbah, melakukan lamaran. Kalau kita lihat ini hadis Utsman ibnu Affan, dari jalurnya Nabi ibnu Wahab, kita dapatkan rupanya hadis ini diriwayatkan oleh Utsman, oleh pembantunya Utsman, ataupun oleh anaknya Utsman, Aban ibnu Utsman, anak dari Utsman ibnu Affan, Aban ibnu Utsman, yang ketika itu salah satu jamaah dari Aban ibnu Utsman, Umar ibnu Ubaid, ingin menikahkan putranya Talhah ibnu Umar. Sebelum mereka melangsungkan pernikahan, rupanya mereka mendatangi Amirul Hajj, pemimpin mereka dalam perjalanan haji itu, yaitu Aban ibnu Utsman, anak dari Utsman ibnu Affan. Maka di sini jamaah kaum muslimin selalu kita tegaskan, penting sekali, bahkan sangat penting, paling urgent, paling penting, Anda safar umrah atau safar haji itu dengan siapa? Jadi jangan dilihat travelnya, jangan dilihat fasilitasnya, jangan dilihat layanannya apa, tapi dilihat siapa yang mendampingi Anda itu. Coba Anda bayangkan kalau sekiranya yang mendampingi mereka ketika itu bukan Aban ibnu Utsman, maka pernikahan itu sudah terjadi. Memang sudah berhasrat, keluarga mempelai sudah setuju, sepakat, perempuan pun sudah setuju dan sepakat. Rupanya ketika ingin melangsungkan itu, meminta kepada Aban ibnu Utsman supaya menikahkan putra-putri mereka. Bukan minta izin, tapi minta supaya jadi qadhinya yang menikahkan. Aban ibnu Utsman mengatakan tidak boleh, tunggu sampai selesai nanti, selesai tahallul baru boleh. Tidak boleh, kata beliau. Kenapa tidak boleh? Karena beliau punya hadis yang beliau riwayatkan dari orang tuanya Utsman ibnu Affan.
Maka penting jamaah kaum muslimin. Pengalaman kita pribadi juga ketika kita perhatikan dari awal perjalanan itu sudah butuh ilmu-ilmu yang banyak sekali. Baik tak kentruk ke di Mekah dari perjalanan awal. Baru kami berangkat dari Banda Aceh ke Medan itu sudah butuh banyak sekali ilmu pendampingan itu. Di jalan ada yang sempat salat Isya sebelum maghrib. Banyak kita belum salat maghrib, belum salat Isya. Dapat satu masjid sedang melakukan salat Isya. Ada jamaah langsung hamba je puduk je Isya. Salah, itu tidak ada pernyataan para ulama seperti itu. Dalam kondisi anda belum salat maghrib, anda dapati anda dalam melakukan perjalanan ini, anda dapati di situ sedang diadakan salat Isya. Kewajiban anda salat maghrib berjamaah dengan imam salat Isya 3 dengan 4 rakaat. Tunggu di rakaat terakhir sampai imamnya salam, ataupun anda langsung salam sendiri kemudian bangun lagi lanjutkan salat Isya, dapat 1 rakaat dengan imam salat Isya. Begitu petunjuk para ulama, begitu petunjuk jumhur para ulama. Tapi kalau ada pembimbing itu yang tidak paham, akhirnya jamaah itu terjerumus ke dalam kesalahan. Itu sepanjang perjalanan itu banyak sekali hukum-hukum yang harus diselesaikan. Belum lagi tiba di sana nantinya. Jadi jangan salah pilih. Jangan selalu kita memperhatikan ini fasilitas teh yang mantap, teh yang hotel mewah, teh yang hayu. Bukan itu. Karena ini perjalanan ibadah, maka tentukan dulu amir umrahnya, amir safarnya, amir hajinya. Maka ini bisa kita dapatkan faedah dari hadis Aban ibnu Utsman. Ingin melangsungkan pernikahan, meminta kepada Aban, wahai Aban, nikahkan putra-putri kami. Aban mengatakan tidak boleh, kalian dalam kondisi ihram. Saya mendengar orang tuaku Utsman ibnu Affan, khalifah ketiga, Utsman ibnu Affan mengatakan, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yankihul muhrimu wala yunkahu wala yakhtubu. Seorang muhrim itu tidak boleh menikah, tidak boleh menikahkan, dan tidak boleh melakukan lamaran. Menikah tidak boleh berarti hana hayu. Kadang-kadang kita berfikir ini hayu, nikah dalam kondisi masih menggunakan kain ihram, bere. Tidak hayu itu, yang hana hayu. Karena itu sesuatu yang Allah larang. Selesaikan dulu umrah anda, baru lakukan pernikahan. Selesaikan dulu hajinya. Ya, haji yang harus kita tunggu itu. Selesaikan dulu hajinya. Ya, karena pernikahan itu menyangkut dengan hukum setelah pernikahan, berkaitan dengan menggauli istri, dan itu diharamkan dalam kondisi ihram. Beratlah mau pikiran tu, kondisi ihram, nikah sudah, menggauli tidak boleh. Nah, ini makanya datang syariah kita melarang. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara hal yang dilarang bagi seorang muhrim yaitu berburu bukan cuma di tanah haram, tapi berburu dalam kondisi ihram. Ini dulu para sahabat baginda Rasul ketika melakukan perjalanan misalnya dari Madinah ke Mekah, ihramnya di Dzul Hulaifah. Dalam perjalanan itu, di gurun pasir itu, tidak tertutup kemungkinan mereka akan mendapati hewan buruan, kambing hutan, himar wahsy, keledai liar yang dihalalkan. Itu ada di gurun itu. Haram bagi mereka berburu, Pak. Haram berburu. Bukan faktor dagingnya. Daging tidak haram. Haram berburu itu karena itu akan mengganggu tujuan anda berihram.
Coba anda bayangkan anda mengejar buruan. Jadi kan labbaik Allahumma labbaik. Yang kita lihat di mana larinya buruan, kita kejar itu. Haram itu. Ini mungkin tidak terjadi lagi di zaman kita. Kita ke sana tidak mungkin untuk berburu itu. Tapi anda bisa mengambil hukum, menganalogikan semua hal yang menghilangkan zikrullah, yang menghilangkan tujuan anda berihram, itu diharamkan. Datang ke sana pegang HP untuk hal yang tidak bermanfaat, haram tidak? Berburu lebih baik dibandingkan itu. Berburu jauh lebih baik dibandingkan itu. Selama perjalanan ihram, buka YouTube untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Nontonnya, apalagi nonton apa yang Allah haramkan. Atau anak muda main HP, anak muda meruntuh HP, main HP. Main game, main ini, main itu selama perjalanan ihram. Haram tidak? Haram. Itu jauh diharamkan dibandingkan berburu. Berburu bermanfaat. Dapat hewan, dapat buruan, bermanfaat. Ini jauh lebih diharamkan. Tapi itu tidak ada di zaman baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena maksud dan tujuan dari pengharaman ini, haram nikah, haram berburu, itu bukan karena faktor nikahnya, bukan karena faktor daging buruannya, tapi karena faktor itu menghilangkan tujuan dari ihram itu sendiri. Maka tidak boleh berburu. Yang pertama, berburu di tanah haram memang tidak boleh bagi muhrim ataupun bukan muhrim. Tapi di luar tanah haram, kalau anda muhrim dalam kondisi ihram, anda juga tidak boleh berburu. Kita perhatikan hadisnya, jamaah kaum muslimin bersama kita. Ini hadis Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Ini hadisnya panjang, namun kebiasaan dari Imam Ibn Hajar Al-Asqalani di kitab Bulughul Maram, beliau meringkaskan hadis karena beliau ingin menggali atau mengambil hukum yang berkaitan dengan tema saja. Hana gepuk payang-payang. Maka sangat kita nasihati para penuntut ilmu untuk menghafal kitab Bulughul Maram karena faktor ringkasnya. Kalau kita hafal versi aslinya panjang itu, kita hafal versi ringkasnya saja. Hafal versi ringkasnya. Ada 1400 sekian hadis, tapi itu ringkas-ringkas. Sehari bisa anda hafal 3, bisa anda hafal 4 hadis. 1 tahun sudah selesai kitab Bulughul Maram. Ini hadisnya panjang. Kalau kita buka Sahih Bukhari Muslim, ini hadis Abu Qatadah yang bercerita panjang lebar tentang perjalanan beliau dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, faminnal muhrim wa minna ghairil muhrim. Rupanya ini perjalanan yang unik, keluar bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya Mekah untuk manasik umrah. Rupanya dari mereka itu ada yang kondisinya ihram, ada yang kondisi bukan muhrim. Ada yang mengatakan ini umrah qadha, ada yang mengatakan ini haji wada. Yang penting kondisinya ini kondisi ingin melakukan ibadah haji atau umrah. Yang menarik di sini, Abu Qatadah mengatakan, melewati miqat, ada dari kami dalam kondisi sudah berihram, ada dari kami kondisinya belum berihram. Ini muncul pertanyaan besar, kok bisa seperti itu? Padahal kalau anda sudah lewat miqat, anda wajib dalam kondisi berihram. Karena ini kita kembali ke pembahasan Amir Safar kemarin. Pengalaman kami, ada jamaah yang bertanya, Ustaz, ini kita berangkat dari Madinah ke Mekah, sampai ke Mekah malam. Apa sempat kita lakukan umrah, kelelahan luar biasa. Kenapa kita jangan ambil miqat dulu di Dzulhulaifah, pergi dalam kondisi berpakaian biasa sampai ke Mekah, sampai di Mekah nanti baru kita ambil miqat, keluar ke tanah halal. Saya mengatakan tidak boleh.
Siapa yang ingin haji, ingin umrah, melewati miqat, wajib dia mengambil ihram. Nah, kalau kita main cantiknya, pergi aja ke sana nanti, istirahat dulu, sudah segar, besok pagi keluar ke tanah halal, ambil ihram. Tapi itu tidak boleh. Tidak boleh. Kalau Anda lewati miqat, wajib mengambil miqatnya. Maka ini masalah besar ketika jamaah haji kita melewati miqat Yalamlam dari arah udara, tapi justru melewati miqat tanpa berihram. Ini bahaya. Maka tidak boleh. Tapi menarik dalam hadis ini, Abu Qatadah Al-Ansari mengatakan, di antara kami ada yang berihram dan di antara kami ada yang belum berihram. Ini kok bisa para sahabat baginda Rasul berangkat bersama baginda Rasul, tujuannya haji atau umrah, tapi ada yang sudah berihram melewati miqat, ada yang belum berihram. Ini para ulama berdebat panjang apa alasan Abu Qatadah belum berihram. Ada yang mengatakan waktu itu hukumnya belum sempurna, jadi belum detail kewajiban berihram melewati miqat. Tapi itu sangat lemah sekali. Yang lebih kuat, Abu Qatadah itu memang diberikan tugas khusus oleh baginda Rasul untuk mengintai pergerakan musuh yang melihat perjalanan safar baginda Rasul. Maka beliau tidak berihram dengan beberapa pasukan yang disiapkan. Dan rupanya Abu Qatadah ini ikut bersama baginda Rasul, cuma tugasnya bukan selalu bersama baginda Rasul. Pergi ke gurun, lihat pergerakan musuh, apa ada yang mengintai baginda Rasul ataupun tidak. Itu memastikan keamanan perjalanan baginda Rasul. Maka beliau tidak berihram. Maka apa yang terjadi? Abu Qatadah dalam hadis Imam Bukhari mengatakan, melewati miqat, para sahabat baginda Rasul sudah berihram dengan baju ihram, bertalbiyah ihram, tapi Abu Qatadah belum. Di tengah gurun itu rupanya Abu Qatadah melihat para sahabat Rasul itu yatara'auna, basartuhum yatara'auna. Saya melihat wajah mereka, mereka seperti melihat sesuatu. Rupanya pandangan mereka itu tertuju kepada sesuatu, dan sesuatu itu hewan buruan. Rupanya ada himar wahsy, keledai liar. Anda dalam perjalanan melihat keledai liar itu bukan pandangan biasa, itu pandangan yang menggiurkan. Anak kambing boleh Anda ambil, tapi lewat di depan Anda itu. Para sahabat baginda Rasul itu pandangan mereka semuanya ketujunya ke sana. Abu Qatadah melihat mereka melihat ke sana, baru melihat keledai liar. Abu Qatadah menaiki kudanya, ketika ingin memacu kudanya, rupanya fasaqatat anni sauti, jatuh dari beliau cambuknya. Rupanya beliau ada membawa cambuk, dan cambuknya itu jatuh ke tanah. Fatalabtuhum an yunawilani sauti, aku minta kepada sahabat-sahabatku untuk mengambil cambukku, mereka tidak mau mengambilnya. Diminta ambil, itu sebentar dia sudah naik, tapi mereka tidak mau mengambilnya. Ini artinya tidak boleh membantu orang berburu. Berburu tidak boleh, membantu pun tidak boleh. Jangankan membantu, menuju saja tidak boleh. Ini Pak, haram. Membantu dalam bentuk apapun, mengabarkan, menunjuk, apalagi mempersiapkan, ya Pak Nathikin maklum, nah, tidak boleh. Maka ketika beliau jatuh cambuknya, meminta sahabatnya untuk mengangkat, beliau akhirnya turun sendiri, naik lagi. Beliau kejar itu keledai liar itu, dan akhirnya ditangkap oleh Abu Qatadah. Sudah ditangkap, proses penyembelihnya pun beliau minta bantu kawan, ya, bantu. Ini saya yang tangkap, kalian bantu saja, nanti kita makan sama-sama. Mereka juga tidak mau membantunya, karena mereka paham hukum ini. Mufhum, tidak boleh muhrim melakukan buruan atau membantu orang berburu.
Nah, tidak boleh kita membantu dalam bentuk apapun membantu. Sekecil apapun para ulama mengatakan, bahkan ada hadis dari baginda Rasul yang menunjukkan hatta law asyara ilaih, walaupun dia sebatas menunjuk saja. Kita enggak bantu nangkap, enggak bantu ini, tapi kita tunjuk. Kedai kai pelung, kedai kai pelung. Tidak boleh itu. Maka akhirnya Abu Qatadah ini berhasil itu. Mendapatkan itu, menyembelihnya dan memasaknya. Ketika itu para sahabat baginda Rasul, ya, ini tanpa kehadiran baginda Rasul. Artinya pasukan yang berangkat untuk haji dan umrah itu berkelompok-kelompok. Ini kelompok yang tidak ada di dalamnya baginda Rasul. Mereka mulai berdiskusi, boleh tidak kita makan. Ya, kabak hukum pajuhnya yang tulit. Itu yang susah kita. Bantu bak petiapnya je lah. Jangan bantu Abu Qatadah. Tidak ada yang mau bantu Abu Qatadah. Dan betul mereka tidak boleh membantu Abu Qatadah. Tapi ketika giliran tiba masalah makan, ini boleh kita makan tidak? Yang bertanya mantan tinggi itu Pak. Boleh tidak kita makan? Mereka mulai berdiskusi. Ada yang mengatakan boleh. Kan ini diburu bukan untuk kita. Dia memburunya untuk dirinya sendiri. Tapi dia berikan itu hadiah untuk kita makan, maka boleh. Terjadilah diskusi di antara para sahabat baginda Rasul yang membolehkan mengambil dan memakannya. Keledai liar masih segar, dipanggang, siapa yang tidak mau makan itu? Apalagi Anda meyakini ini boleh dimakan. Fa'akala ba'duna walam ya'kul ba'dun akhar. Sebagiannya langsung mengambil, maka sebagian yang lain masih kekeh dengan pendapatnya tidak boleh karena itu buruan. Begitu yang terjadi di saf para jamaah ini, para sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini karena ketidakhadiran baginda Rasul dalam kelompok itu. Maka tadi di mukaddimah kita menyatakan penting sekali wujud amir haji, amir umrah yang membimbing, yang mengayomi, yang menjelaskan hukum ketika ada hal yang perlu dijelaskan. Kalau tidak muncul debat sendiri ini, yang pegah jut, yang pegah hanjut. Nyojit lagi nya, oh balung jut, balon hanjut. Ya. Ada yang bertanya, ini supaya lebih mudah kita capai ke dalam kondisi tawaf itu. Kemarin pengalaman terjadi ketika perjalanan kami ke sana. Karena melihat satu video sebelum berangkat di tanah air, ada salah satu ustaz mengatakan, wudu itu cukup saja Anda bawa air dalam semprotan, nanti sampai di sana dekat Ka'bah semprot-semprot saja. Akhirnya dia berangkat ke sana, hadas ketika tawaf, pergi ke samping semprot. Tangan disemprot, wajah disemprot, kaki disemprot. Tiba selesai itu beliau bertanya, berjumpa dengan saya bertanya, sah tidak sah? Yang tahu begah, ada satu ustaz familiar sekali di YouTube, ustaz sunnah, mengatakan cukup dengan semprot. Ulama mana yang membolehkan mencuci itu cuma dengan semprot? Mencuci itu beda dengan membasuh, itu membasuh. Tangan dicuci, wajah dicuci, kaki dicuci, nggak cukup dengan semprot. Mencuci itu sampai airnya mengalir, itu mencuci, tidak cukup. Ya, akhirnya beliau mengambil pendapat kita, pulang dari sana mengkaji lebih banyak lagi, banyak ustaz. Akhirnya didapati memang tidak boleh. Dengan adanya amir safar, adanya amir haji ataupun amir umrah, banyak sekali masalah yang terjadi. Maka tidak cukup kalau saya berfikir ilung hana pelai, yang penting mangat. Hansip penting mangat. Ilung yang penting teruk kidih mangat. Bukan itu yang paling penting. Yang penting yang menemani Anda itu paham hukum ataupun tidak. Dari awal berangkat, dari depan rumah itu sudah berkaitan dengan hukum, Pak. Dalam perjalanan hukum safar, jama', takhir, perjalanan untuk salat 5 waktu itu sudah hukum banyak sekali.
yang harus dijelaskan memang oleh orang yang paham hukum, Pak. Belum sampai ke sana lagi apa yang harus kita lakukan. Itu harus dijelaskan oleh orang yang paham hukum, Pak. Nanti ke Mekah juga seperti itu. Kondisi-kondisi yang terjadi ketika tawaf, ketika sa'i, itu semuanya kita butuh bertanya, Pak. Maka tidak mungkin bisa kita pahami itu kecuali kita ditemani oleh orang-orang yang berilmu tentang berkaitan dengan hal yang sedang kita lakukan itu. Maka begitu jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rupanya sampai berjumpa dengan baginda Rasul, para sahabat bertanya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa hukum hewan buruan yang disembelih oleh Abu Qatadah? Mereka bercerita tadi, ini ceritanya seperti ini. Di antara kami ada yang sudah memakannya. Di antara kami ada yang menahan dirinya dan tidak memakannya. Apa kata baginda Rasul? Faqala alaihi salatu wassalam, hal minkum ahadun amarahu? Apakah ada di antara kalian itu yang memerintahkan Abu Qatadah menangkapnya? Naniu, tidak, kata mereka. Au asyara ilaihi bisyai, ataupun kalian menunjuknya? Tidak, kami tidak menunjuk, tidak membantu. Bahkan ketika cambuknya Abu Qatadah jatuh, mereka tidak bantu untuk mengambil cambuknya Abu Qatadah. Abu Qatadah minta supaya hewannya itu mereka bantu dipegang untuk disembelih, mereka pun tidak membantunya. Ketika itu mau dimasak, mau dipanggang, mereka juga tidak membantunya. Yang ada karena mereka melihat hewan liar itu, pandangan mereka tertuju ke sana, tapi bukan membantu mengarahkan Abu Qatadah. Abu Qatadah melihat mereka melihat hewan itu, semua pandangan mereka ke sana. Abu Qatadah melihat itu hewan buruan yang bisa diburu. Rasul bertanya, apakah ada di antara kalian yang memerintahkannya? Tidak, kata mereka. Au asyara ilaihi bisyai, ataupun di antara kalian yang menunjuk hewan itu kepada Abu Qatadah. Abu Qatadah tidak tahu ada hewan, kalian menunjuknya, apa itu? Mereka juga mengatakan, la, tidak ya Rasulullah, tidak. Maka baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, faqulu ma baqiya min lahbihi, maka makanlah apa yang tersisa dari daging itu. Dalam riwayat bahkan baginda Rasul mengatakan, apakah ada yang tersisa untukku? Yaitu tujuannya bukan karena Rasul lapar, bukan karena Rasul ingin makan, tapi Rasul ingin betul-betul memastikan bagi para sahabatnya kalau daging itu halal. Mai tanya ada kempuna sisa kelung yang memang duk puna sisa kelung macut karena memang duk. Tapi kalau Rasul itu bukan faktor lapar, supaya mereka betul-betul yakin kalau daging itu betul boleh dimakan. Maka beliau mengatakan faqulu ma baqiya minhu. Dalam riwayat Imam Bukhari, hatuni, berikan aku apa yang tersisa dari daging itu. Ya. Dalam riwayat disebutkan Abu Qatadah mengatakan mengangkat kakinya itu masih tersisa, belum ada yang makan, dan itu daging favoritnya baginda Rasul, betis. Betis itu daging favoritnya baginda Rasul. Rupanya itu yang belum dimakan. Nah, itu beda selera, Pak. Nah, galak bagian ini tertentu, tapi baginda Rasul itu bagian betisnya. Ketika disebutkan oleh Abu Qatadah, ini ya Rasulullah, Rasul mengambil dan memakannya supaya menghilangkan syak dan praduga para sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam akan kehalalan daging tersebut. Jadi selama kita tidak berperan untuk ditangkapnya sebuah buruan, maka itu boleh dimakan. Nggak ada peran sedikit pun. Menunjuk tidak ada, membantu tidak ada, mengarahkan tidak ada, apalagi memerintahkan. Selama itu tidak ada, dan daging itu ditangkap bukan untuk Anda. Kalau daging itu Anda tidak suruh, Anda tidak perintahkan, tapi ditangkap untuk Anda,
itu juga haram bagi Anda memakannya. Jadi pastikan dulu ini ditangkap untuk dirinya sendiri, sisanya dikasih kita, atau memang ditangkap untuk kita. Kalau ditangkap untuk kita, maka itu haram dimakan. Hadisnya apa? Ini hadis selanjutnya. La yajuz, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, la yajuz lahmus sayd lil muhrim. Yang ditangkap khusus untuk orang muhrim, maka si muhrim itu tidak boleh memakannya. Ini kondisi kedua. Walaupun Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Taus, Imam Thawri itu meyakini hadis yang akan kita bacakan ini memansuhkan hadis pertama. Kalau pertama tadi, selama Anda tidak bantu, boleh makan. Ibnu Umar meyakini tidak boleh sama sekali, karena hadis kedua. Hadis kedua ini sudah dipastikan ini ketika hajjah wada, artinya ini hadis terakhir dalam pembahasan ini. Maka banyak para imam, termasuk Imam Ibnu Abbas, Imam Taus, Imam Al-Thawri, Abdullah Ibnu Umar, itu meyakini hadis pertama itu tidak diamalkan lagi, sama sekali tidak boleh makan. Disembelih untukmu ataupun bukan, ditangkap karenamu ataupun bukan, engkau membantu ataupun tidak, semuanya yang namanya itu buruan, maka tidak boleh Anda makan. Ini berdasarkan hadis kedua ini. Tapi jumhur para ulama tidak berfikiran seperti itu, tidak meyakini demikian, justru meyakini hadis kedua ini kondisinya berbeda dengan hadis yang pertama itu. Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulu sayda wa antum hurum. Tidak boleh wahai orang-orang yang beriman, kalian membunuh hewan buruan dalam kondisi ihram. Buruan yang dimaksud itu buruan darat. Dalam riwayat saydul barri, yaitu buruan darat. Kalau buruan laut tidak ada masalah. Kita pergi ke sana lewat laut, mancing, nggak ada masalah. Atau nangkap ikan, tidak ada masalah. Nggak ada masalah. Yang masalah itu buruan darat. Saydul bar wa antum hurum, buruan darat dalam kondisi ihram. Hadis yang kedua ini, sebagian para ulama meyakini ini memansuhkan hadis pertama. Tapi jumhur mayoritas para ulama meyakini ini kondisi berbeda dengan hadis pertama. Rupanya dari sini kita paham, memahami ayat dan hadis tidak segampang yang kita pikirkan. Karena pikir ayat pubutju, hadis pubutju, bukan. Karena itu banyak sekali ilmu-ilmu yang harus kita pahami untuk mengkaji ayat dan hadis itu. Hadisnya ini hadis As-Sa'ab Ibnu Jassamah Al-Laysi. Sa'ab Ibnu Jassamah Al-Laysi, salah satu sahabat baginda Rasul. Ibunya itu saudari dari Abu Sufyan, Abu Sufyan Ibnu Harb. Abu Sufyan Ibnu Harb, pemuka Quraisy yang nantinya masuk Islam dan menjadi pemuka Islam, ya. Ini kakaknya ibu dari Jassamah, As-Sa'ab Ibnu Jassamah Al-Laysi radhiyallahu ta'ala anhu, annahu ahda li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam himaran wahsyiyan. Rupanya ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di Mekah, ini ceritanya bukan dalam perjalanan, tapi sudah tiba di Mekah. Sa'ab Ibnu Jassamah ini ingin memuliakan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang baru tiba di Mekah dalam kondisi ihram. Apa yang dilakukan oleh Sa'ad Ibnu Jassamah? Beliau membawa kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam seekor keledai liar. Halal dimakan, keledai liar, himar wahsy. Jadi beliau sudah menangkapnya, membawa kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Imam Muslim itu lahmi,
dagingnya yang dibawa. Dalam satu riwayat, rijlu, kakinya yang dibawa, artinya betis. Dia tahu betul ini kegemaran baginda Rasul, sudah disembelih, itu dibawa. Tapi kalau kita merujuk ke Sahih Bukhari, kita bacakan hadis ini, Imam Bukhari memberikan judul yang berbeda. Beliau meyakini yang dibawa kepada baginda Rasul itu keledai liar masih hidup. Rupanya beliau, Imam Bukhari, sudah mempelajari lebih detail tentang hadis ini, menunjukkan kalau riwayat yang mengatakan daging ataupun kaki yang dibawa kepada baginda Rasul itu lemah, dan itu dalamnya ilmu Imam Bukhari. Para ulama mutaakhirin itu hampir mayoritas meyakini dagingnya, karena melihat riwayat. Ada daging, ada yang mengatakan kaki. Tapi Imam Bukhari punya kesimpulan tersendiri beliau, ya. Maka beliau di dalam Sahih Bukhari itu memberikan judul, idza uhdiya lil muhrim himaran wahsyiyan hayyan lam yakbat. Jika diberikan hadiah untuk seorang muhrim seekor keledai liar yang masih hidup dan dia tidak menerimanya. Kemudian di bawahnya beliau menyebutkan hadis ini. Artinya beliau meyakini yang diberikan kepada Rasul itu masih hidup. Padahal dengan kasat mata para ulama ahli hadis setelahnya itu semuanya meyakini apa? Yang diberikan itu dagingnya ataupun kaki keledainya. Itu menunjukkan begitu dalamnya. Kadang-kala kita berpikir mutaakhirin ini dalam ilmunya. Ada hadis baru kita dapatkan, kita mengatakan ini hadis ini sahih. Imam Asy-Syafi'i tidak mengamalkannya, berarti amalkan hadisnya, tinggalkan Imam Syafi'inya. Saya bertanya, bagaimana Anda tahu kalau Imam Syafi'i tidak tahu hadis itu? Karena ilmu mutaqaddimin itu jangan pernah Anda bayangkan dengan ilmu mutaakhirin. Imam Bukhari itu tahu betul tentang jalur riwayat hadis ini. Akhirnya beliau membuat kesimpulan di judul kitabnya, itu yang diberikan hadiah kepada baginda Rasul hewan dalam kondisi hidup, dan Rasul menolaknya. Rupanya kalau kita merujuk ke riwayat Imam Malik dari Imam Az-Zuhri, rupanya menunjukkan memang itu masih hidup. Di sana ada penekanan hewannya itu masih hidup. Artinya orang itu ketika melihat Rasul tiba langsung memberikan hadiah. Terserah Rasul mau buat apa dengan keledai liar yang masih hidup itu. Wa huwa bil abwa au bi waddan. Ini mendekati Mekah, ya, bukan di Mekah, tapi mendekati Mekah. Tapi perawinya Imam Ibnu Abbas di sini ragu apakah itu di tempat abwa ataupun di tempat waddan, ya. Jadi perbedaan tempat ini tidak mempengaruhi terhadap hukum yang akan dijelaskan. Tapi bisa jadi mereka lupa ini di mana diberikan hadiah itu. Faraddahu alaih. Ketika hadiah itu diberikan kepada baginda Rasul, beliau menolaknya. Rasul menolak. Rasul tidak menerima. Coba Anda bayangkan, ini Sa'ab ibnu Jassamah mempersiapkan khusus untuk baginda Rasul, yang tahu Rasul itu baru tiba dari perjalanannya, ingin memuliakan baginda Rasul, mencari hewan buruan khusus. Ketika hewan itu diberikan kepada baginda Rasul, rupanya baginda Rasul menolaknya. Dalam riwayat Imam Bukhari itu, fara'a fi wajhihi taghayyuran, Rasul melihat di wajahnya itu berubah wajahnya. Ada ketidaknyamanan di wajah Sa'ab. Rasul langsung berarti dia tidak menerima hadiahnya, ditolak. Karena banyak kemungkinan ketika hadiah Anda itu ditolak oleh baginda Rasul. Yang menolaknya baginda Rasul, menyuruh lain home. Tapi ketika hadiah Anda ditolak oleh baginda Rasul, itu muncul banyak kemungkinan itu. Ada masalah dengan agama saya. Ada masalah dengan penghasilan saya. Ada masalah dengan apa gitu. Karena Rasul yang menolak.
Maka Rasul ketika melihat wajahnya itu berubah, Rasul langsung mengatakan, inna lam narudduhu alaika illa anna hurum. Kami tidak menolak hadiahmu kecuali gara-gara faktor kami dalam kondisi ihram. Seharusnya hadiah itu aku ambil, tapi kondisinya ihram, aku tidak boleh menerimanya. Menjelaskan alasan kenapa beliau menolaknya supaya hilang rasa ketidaknyamanan dari pemberi hadiah. Pegah, kejut. Itu namanya al-labib takfihil isyara. Orang cerdas itu, urung carang, ditunjuk saja, diberikan isyarah saja, diberikan petunjuk saja, itu sudah paham dia. Yang urung carang pak, yang urung bangai kata surah namfum dia. Yang urung carang tak tengok mata, melihat wajahnya berubah langsung tahu, oh dia tidak nyaman pak. Sekarang ada rekan kita menertawakan kita di hadapan kita, melihat wajah kita sudah berubah, makin berat lagi fikir. Itu terjadi. Kita sudah lihat wajahnya sudah berubah, kenapa anda tidak berhenti menertawakannya? Itu tak malam, akhirnya ribut. Karena kita bukan labib, bukan orang cerdas. Orang cerdas itu ada isyarat saja sudah paham dia pak. Enggak perlu ditulis tidak boleh parkir, ditulis P saja di palang kita sudah tahu itu enggak boleh parkir. Ditulis P enggak di palang berarti di situ tempat parkir. Lampu merah di jalan merah berhenti karena kita paham, labib, cerdas. Nyebangai pun lampu merah makin berekaran. Makin merah makin berekaran. Itu artinya kurang cerdas. Kurang cerdas. Al-labib takfihil isyar. Rasul melihat wajahnya berubah, langsung Rasul keluar komentar beliau alasan kenapa beliau menolak. Kami tidak menolak hadiahmu wahai Sa'ab kecuali kami dalam kondisi ihram. Kalau kami bukan muhrim, kami akan menerima hadiahmu. Maka harus katakan itu kalau anda tidak menerima kenapa. Diberikan hadiah, hadiah itu terlalu banyak di rumah anda. Kalau anda mengambilnya akan mubazir, anda katakan, lu lah kemahnya letak di rumah, tajuk ke gop je. Atau kalau hadiah itu perkara haram yang memang wajib anda jelaskan dalam bentuk ingkar mungkar, mengingkari kemungkaran. Jadi ketika anda disuapi, diberikan suap, jangan cuma nolak. Ini saya tertolak mentang. Be, hana payah hari. Pegah kejit hana payah. Nyok harum. Yang seperti ini tidak boleh. Itu bentuk pengingkaran terhadap kemungkaran. Tidak cukup dengan anda menolaknya. Hanapu gede, hanapu. Hanapu itu orang yang memberikan akan memahami. Kegoknya hanapu ke orang lain jut. Tapi ketika anda mengingkari, ini tidak boleh, ini haram. Gratifikasi, turun ke daerah, anda diberikan hadiah, tolak, jelaskan alasannya. Karena itu bentuk ingkar mungkar. Nyo laki maahnya hanjit untuk terima. Nyo harum. Saya pegawai pemerintah, anda memberikan saya atas apa yang wajib saya lakukan dengan gaji yang dibayarkan kepada saya. Tolak, ini haram. Kelong hanjut ke orang lain pe hanjut. Jangan cuma kita sebatas menolaknya tanpa memberikan alasan. Apalagi itu perkara ingkar mungkar yang wajib kita berikan alasan. Nyo nijak acara baklung na sunujuh bacut bak kamu. Oh laki ma'alu hanjut lumja. Kejit hanjut nijak pegah. Nyan baklun harum ya. Long hanjut lom pajuh makanan laginya. Jelaskan. Tidak cukup dengan anda menolaknya. Karena ini perkara ingkar mungkar, Pak. Yang wajib anda ingkari. Kalau cuma hadiah biasa, anda menolaknya, sampaikan. Tujuannya apa? Supaya bersih hati pemberi itu dari keraguan, dari prasangka yang bukan bukan. Maka ketika Rasul melihat wajahnya itu sudah berubah, Rasul mengatakan, inna, kami tidak menerima hadiahmu karena faktor kami dalam kondisi
ihram. Ibnu Abbas meyakini, ini Ibnu Umar, Ibnu Abbas Taus meyakini hadis ini memansuhkan hadis sebelumnya. Yang penting Anda ihram, tidak boleh memakan apapun dari hewan buruan. Tapi mayoritas para ulama mengkaji lebih detail lagi tentang hadis ini. Rupanya mereka mendapati Sa'ab ibnu Jasamah ini sengaja berburu untuk memberikan hadiah kepada Rasul. Ini sengaja memang khusus untuk Rasul. Jadi beda kasus dengan hadis Abu Qatadah. Kalau ini memang sengaja dia. Ini Rasul mau tiba, saya akan memuliakan baginda Rasul, ini saya cari hewan buruan, nanti saya berikan kepada baginda Rasul. Sengaja berburu untuk Rasul. Ini sama seperti Rasul berburu, maka Rasul tidak boleh menerima. Beda dengan hadis Abu Qatadah. Abu Qatadah itu berburu untuk dirinya, menyembelih untuk dirinya, rupanya sisa banyak dari itu mengajak kawan-kawannya dalam kondisi ihram untuk memakannya. Boleh. Jadi kita harus lihat ini betul-betul untuk kita, ataupun memang dia untuk dirinya sendiri dan diberikan hadiahnya kepada kita. Dia sudah menyembelih sebelum kedatangan kita, bahkan sebelum tahu kita akan datang. Ketika melihat kita datang, mengambil buruannya itu, memberikan hadiah kepada kita, maka itu boleh kita makan. Tapi berbicara tentang hukum ini, kita gali hikmahnya saja, karena kenyataannya sampai di sana tidak ada seorang pun dari jamaah kita yang pergi berburu. Karena itu truk kidihnya tak terapkan sunnah, enggak ada itu. Ya. Jangankan di tempat orang lain, di negeri kita sendiri pun kita tidak berburu, Pak. Orang tertentu saja yang pergi berburu. Dan itu profesinya dari Nabiullah Ismail. Ismail itu pemburu. Ya memang kondisi alam di zaman beliau itu hidup dengan buruan. Ya, hidup dengan buruan. Tapi kita gali saja hikmahnya. Ini hal-hal yang Allah haramkan. Walaupun pada kenyataannya ini lepas dari praktek ataupun apa yang akan terjadi ketika kita pergi haji ataupun umrah. Wallahu ta'ala alam bisawab.